nggak mampu, saya ambil alih. Saya tidak mau ke depan. Sederet kasus polisi yang mempermalukan institusi Polri. Aksi aparat kepolisian kerap menjadi sorotan publik dalam sepekan terakhir. Ada sejumlah polisi yang disebut sebagai oknum bertindak melawan hukum dan tak sesuai prosedur. Rentetan kejadian itu turut menjadi batu sandungan bagi pemimpin di masing-masing kesatuan. Mereka dicopot karena dianggap bertanggung jawab atas kinerja anak buahnya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengultimatum kinerja anak buahnya yang melanggar hukum. Ia menyatakan akan memberi sanksi tegas kepada pemimpin di Polri yang tak bisa menjadi teladan bagi jajarannya terhadap anggota yang melakukan penyimpangan dan itu berdampak kepada organisasi. Maka saya minta kepada rekan-rekan jangan ragu melakukan tindakan tegas. Kalau ada yang tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya akan saya potong, ungkap Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Rabu 27 Oktober 2021. Ultimatum Listio Sigit Prabowo bukan tanpa sebab. Berikut sederet pelanggaran yang dilakukan anggota polisi sepekan terakhir ini. Anggota Polsek Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat berinisial BRIB KMN menembak rekannya sesama polisi hingga tewas beberapa waktu lalu. Ia kemudian ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman hukuman pidana mati atau seumur hidup. BRIB KMN diduga menembak polisi berinisial HT pada Senin 25 Oktober 2021 lalu. Diduga insiden itu dipicu oleh cemburu buta sang pelaku terhadap korban. Hasil autopsi terhadap korban menyatakan ada luka tembak yang bersarang di bagian dada sebelah kanan. Di tempat kejadian perkara, polisi menemukan 2 selongsong peluru yang diduga berasal dari senapan serbu perorangan. Jadi motifnya karena jengkel dan cemburu buta, menuduh istrinya ada afafir dengan korban, sehingga dia berniat membunuh korban, ungkap Kapolres Lombok Timur AKBP Herman Suryono saat dikonfirmasi Selasa 26 Oktober 2021. Selanjutnya, Kapolres Nunukan AKBP Syaiful Anwar menjadi perhatian usai rekaman CCTV yang memperlihatkan dirinya tengah menganiaya anak buahnya, Brigadir SL, tersebar ke internet. Video itu semula disebar oleh Brigadir SL ke grup percakapan angkatannya. Syaiful Anwar kemudian dicopot dari jabatan dan tengah diperiksa oleh bidang profesi dan pengamanan Polda Kalimantan Utara. Kapolres merasa khilaf karena jengkel dengan kinerja korban. Aksi pemukulan itu bermula saat Kapolres tengah mengikuti acara Puncak Hari Kesatuan Gerak Bayangkari. Melalui video itu dengan Mabes Polri dan Polda Kaltara. Namun di tengah acara tersebut gangguan teknis yang membuat ia memanggil korban. Brigadir SL diketahui merupakan bintara yang bertugas di unit teknologi informasi dan komunikasi. Namun korban tak merespon Kapolres saat gangguan terjadi. Syaiful Anwar merasa kesal dan tak terima dengan korban hingga akhirnya melakukan penganiayaan. Karena khilaf, saya ketemu Kapolres, saya tanya dia khilaf dan jengkel. Jengkel jadi khilaf, ungkap Kabid Humas Polda Kaltara Kombes Budi Rahmat saat dihubungi Rabu 27 Oktober 2021. Selanjutnya, istri tersangka narkoba berinisial MU umur 19 tahun diduga disetubuhi oleh penyidik Polsek Kulta Lima Baru di Sili Serdang berinisial BRIB KRHL. Kasus itu mencuat hingga akhirnya Bipropam Polda Sumut turun tangan. Dari hasil pemeriksaan sementara kepolisian, persetubuhan itu dilakukan BRIB KRHL terhadap MU, istri dari tersangka AS, di sebuah hotel. Bahkan BRIB KRHL diduga menyetubuhi MU dalam kondisi hamil. Penyidik saat ini masih melakukan pendalaman dengan memeriksa sejumlah saksi yang berkaitan.
serta mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan persetubuhan. Aksi cabul itu merupakan akumulasi dari sejumlah ancaman dan pemerasan yang dilakukan terhadap korban. Proses pemeriksaan telah kita bentuk tim gabungan dari Polrestabes Medan dan Polda, ungkap Kabid Propam Polda Sumut Kombes Pol Donald Simanjuntak Selasa 26 Oktober 2021. Selanjutnya, penyidik Polsek Medan Baru tengah diperiksa oleh Propam lantaran menetapkan pedagang di Pasar Peringan berinisial BA sebagai tersangka. Padahal BA merupakan korban yang ditikam oleh preman berinisial BS. Kapolda Sumut Irjen Pancaputra Simanjuntak pun mengakui bahwa ada kesalahan prosedur yang dilakukan oleh penyidik. Ia pun menghentikan penetapan tersangka terhadap BA. Kasus ini diketahui sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Medan dan dalam waktu dekat akan disidangkan di Pengadilan Negeri Medan. Betul, ada kesalahan prosedur dalam penetapan tersangka ini, sehingga saya harus mengevaluasi penanganan penyidikannya selalu gelar perkara khusus nantinya, ungkap Panca kepada wartawan Sabtu 30 Oktober 2021. Kapolsek Medan, Kanit Reskrim hingga penyidik diperiksa bidang Propam Polda Sumut karena ada kesalahan prosedur penanganan kasus tersebut. Kasus bermula pada 19 Agustus 2021 sekira pukul 06.00 di Pasar Peringan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan. Pada saat menurunkan dagangan dari mobil, BA didatangi dua orang preman yang mengaku dari organisasi kepemudaan. Para preman itu lantas meminta uang kepadanya. Namun, BA menolak permintaan uang dari para preman itu. Tidak lama kemudian datanglah BS, marah-marah sambil memukul mobil BA. Kemudian mereka saling dorong dan pukul. Saat berkelahi, BS menikam BA menggunakan senjata tajam. Tikamannya melukai dada kanan BA. Selanjutnya, dua anggota polisi ditangkap oleh Satgas Nimangkawi atas dugaan penjualan amunisi senjata api ke kelompok kriminal bersenjata di wilayah Nabira, Papua pada Rabu 27 Oktober 2021. Dalam hal ini, dua anggota polisi itu masing-masing berinisial JPO yang bertugas di Polres Nabire dan AS yang bertugas di Polres Kepulauan Yapen. Ya, ada penangkapan lagi dilakukan pemeriksaan, ungkap Kasatgas Penegakan Hukum Operasi Nimangkawi Kombes Faisal Ramadhani saat dikonfirmasi Jumat 29 Oktober 2021.